Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Ransya dengan NIM A18 2025 001809. Saya akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS mata kuliah pemrograman berbasis web saya. Di sini saya membuat aplikasi bertemakan sistem booking aset untuk booking ruangan meeting dan kendaraan kantor secara online, lengkap dengan alur approval dan juga dibangun pakai Laravel di backend dan React di frontend-nya. Langsung saja, yang pertama adalah untuk backendnya saya pakai Laravel dan frontendnya saya pakai React dengan TypeScript dihubungkan ke Laravel pakai inertia.js. Jadi berlaku seperti SPA tanpa harus bikin REST API, terpisah sepenuhnya styling pakai Tailwind CSS dan build toolnya menggunakan Pipe. Untuk package JSON-nya seperti ini dan untuk komposer JSON-nya. Lalu kita bahas di bagian database atau migrasinya kalau di Laravel. Database migrationnya, di sini saya punya tiga tabel utama. Yang pertama adalah user, lalu ada room bookings, dan juga ada vehicles booking. Ini adalah tambahan untuk room bookingnya, dan ini adalah buatan template dari Laravel yang belum saya hapus. Lalu untuk app modalnya di sini saya mendefinisikan relasi eloquent, misalkan satu user bisa punya banyak booking. Nah, lanjut kita ke bagian roots-nya, roots untuk authentication-nya. Login, register, dan logout saya pakai Laravel Breeze. Selain itu saya juga buat sistem role, administrasi, approval, requester, dan quest dengan helper method seperti isAdmin di modal user untuk mengecek hak aksesnya. Dan Wikipedia single usernya. Nah, lalu kita bagian ke controllernya di API controller, di room booking controller. Bagian paling utamanya di sini saat user booking ruangan, sistem akan mengecek apakah ada jadwal yang bentrok di ruangan dan jam-jam yang sama. Saya juga buat aturan khusus untuk perangkat seperti Polycom, cuman bisa dipakai di ruangan Jakarta, dan untuk perangkat yang berjumlah terbatas seperti laptop dan kamera, sistem akan mengunci persediaan lintas ruangan supaya tidak double booking di perangkat yang sama. Lalu untuk method approval, saya akan cari untuk method approval. Untuk method approval ini saya untuk metode ini yang dipanggil saat admin approve atau reject booking, mengubah statusnya di database-nya. Lalu lanjut saja ke struktur front end-nya. Untuk struktur front end-nya itu saya pakai di front end-nya saya pisahkan jadi beberapa komponen di sini. Untuk interactive floor plan ini untuk visualisasi status aset. Lalu untuk booking modal ini adalah untuk from input dari bookingnya. Lalu untuk historinya ini adalah untuk menampilkan tabel reward dan juga menentukan apakah itu di approval, di reject, di edit, atau di delete. Lalu juga ada ini
add user modal, yaitu untuk menambahkan user hanya oleh administrator saja, untuk role administrator saja. Ini dulu untuk tampilan dari asetnya, saya pakai aset card. Dan untuk detail dari bookingnya, seperti isi data pemohonnya, NIK-nya, dan lain-lain, bentuknya, topping biddingnya, waktu, tanggal, dan lain-lain. Seperti itu ada di booking detail modal di sini. Nah, untuk deploymentnya saya pakai Docker file di sini. Aplikasi ini saya containerized pakai Docker, base-nya itu image PHP 8.4 ini, Apache, lalu dideploy ke render.com untuk uh, online-nya. Source code-nya juga sudah saya push ke GitHub secara public. Oke, lanjut untuk tes bagaimana hasilnya. Ini adalah hasil dari deployment kita tadi untuk sistem booking aset. Di sini saya pakai render.com untuk booking, untuk deploymentnya. Nah, untuk menu standarnya tanpa login itu akan muncul seperti ini. Dia akan menampilkan status dari aset cardnya dan ada interaktif full plan tadi yang saya bahas, dan bisa langsung klik login untuk mencoba fiturnya. Di sini akan muncul username dan role-nya sebagai administrator, dan di sini ada tab untuk kelola user, untuk tambah user baru. Jadi usernya itu tidak registrasi, tetapi kita yang meregistrasikan, karena di sini ada role approval-nya dan lain-lain agar usernya tidak semena-mena seperti itu. Nah, di sini ada dua kendaraan dan 4 room meeting, dan jika ada jadwal itu akan muncul di jadwal Jakarta hari ini jam 8.30 dan 10.30, weekly meeting IT yaitu 15 orang, dan di Nusantara tadi juga sudah saya coba. Untuk di sini riwayat ruangannya kita bisa edit, hapus, dan juga lihat detailnya. Ini kalau sudah disetujui maka akan berganti ke status setujui, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita coba untuk inputannya seperti ini, IT untuk weekly, untuk monthly deh, untuk weekly aja, weekly week meeting. Lalu tanggal itunya kita buat besok, jumlah pesertanya itu ada 15 atau 14. Dia membutuhkan laptop, kamera, dan juga Zoom. Lalu untuk jam mulainya kita bikin jam 10 pagi. Dan ya, saya membuat sebuah aturan khusus ini karena ini adalah ditujukan untuk perusahaan. Jadi biasanya dia tidak bisa lebih dari jam 5. Jika kita tulis jam 18.00, dia akan memberikan notif bahwa out of range hanya boleh antara jam 7 sampai jam 17 malam saja. Kita bikin 10.30 saja. Dan ini untuk nama karyawannya kita harus ketikkan Diansyah. Nah, di sini untuk requesternya agar tahu siapa yang mengajukan. Setelah kita kirim pengajuan maka akan muncul pop-up sukses berhasil diajukan, dan nantinya akan muncul di bagian ruangan ini untuk melihat approvalnya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh user administrator dan juga approval. Kita setujui, oke, maka akan berubah ke disetujui ini, dan di sini akan nanti akan bertambah. Oke, saya rasa seperti itu. Untuk ini, untuk Toyota Zenix-nya kurang lebih sama untuk formnya, cuman berbedanya ada nick karyawannya dan nama drivernya. Saya rasa itu saja untuk presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.